Andi boleh minta izin, ini ada dua kontributor yang hadir di sini juga. Mungkin kalau mereka mau berkesempatan. Boleh. Kontributor ada di dalam ada buku di dalam ini buku berarti? juga, ya. Oke, satu-satu dulu. Silakan maju. Ini Mbak Nurul. Mbak Nurul. Oke. Jadi apa yang Nurul ceritakan di buku ini tentang ibu? Saya menceritakan ibu saya sebagai orang yang selalu mendengarkan saya. Walaupun dalam keadaan dia lagi sakit hati, mungkin capek atau apa, tapi dia adalah rumah untuk saya untuk selalu pulang. Gitu. Dan mungkin kesempatan ini, jadi dulu ibu saya pernah bilang ke saya, dulu ada tayangan Kick Andy di TV ya. Coba ulang, saya nggak dengar tadi. Dulu ada tayangan Kick Andy di TV, dulu ibu saya pernah bilang bahwa suatu saat nanti cerita kamu akan ditayangkan juga di Kick Andy. Dan ini mungkin salah satu mimpi ibu saya lewat Mbak Riani gitu. Dan ini kayak terwujud gitu. The Secret ya, Mestakung, semesta mendukung. Ya. Baik, terima kasih Nurul ya berbagi sedikit dengan kami. Ya. Sampai jumpa. Ibu masih ada? Masih ada. Salamku untuk ibu ya. Ya, terima kasih. Bukan untuk kamu. Ya, Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Nurul. Satu lagi ya, kontributor, silakan. Nama saya Ani Mulyani, saya salah satu kontributor di buku The Colors of Mothers. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membaca kisah saya, itu ada di halaman 33. Langsung promosi. Sekarang pekerjaannya apa? Ya. Saya saat ini bekerja di BBC News Indonesia, ya, salah satu perwakilan media Inggris di Jakarta Pusat, begitu. Baik, apa yang ada ceritakan tentang ibu di sini? Saya menceritakan bahwa sejak umur 2 tahun ayah saya meninggal dan adik saya baru lahir, begitu. Jadi hampir selama 43 tahun ibu saya tidak menikah lagi dan lebih memilih membesarkan saya, begitu. Jadi saya kembali ke kampus seperti ini mengingatkan saya zaman dulu ya, karena kemampuan ekonomi terbatas. Saya bekerja dulu selama hampir 10 tahun di salah satu perusahaan Amerika, dan setelah 10 tahun barulah saya pindah ke Jakarta dan kuliah di salah satu universitas, yaitu di Universitas Mustopo, sama juga dengan Mbak Yani. Baik, jadi aslinya mana? Saya dari Sukabumi, tahu Sukabumi? Sukabumi, oke. Jadi cerita lebih lengkapnya, ini bisa didapatkan atau diakses? Bisa dibeli di Gramedia. Gramedia di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Andi. Anda berbaginya ya. Jadi anak-anak dari daerah yang kemudian sukses di kota ya, dan perempuan. Terima kasih untuk berbaginya. Riani sekarang cerita, bukan cuma tadi ya ibu-ibu yang mengalami pelecehan, tapi garis besarnya apa cerita tentang ibu-ibu ini? Karena tadi aku sudah sempat lihat tentang kesetiaan seorang ibu, pengorbanan, ya mungkin perjuangan ya, mengantarkan anaknya jalan kaki ke sekolah setiap hari selama 4 tahun ya. Nah, tapi cerita lainnya apa lagi yang muncul di buku ini? Banyak sekali. Jadi mungkin esensi dari judul buku ini benar-benar tercapture dari kompilasi ke-22 cerita itu. Memang sebagian besar banyak kisah-kisah pilu seperti yang tadi Pak Andi sampaikan, tentang perjuangan ibu, kemudian tentang pengorbanan. Endingnya sih pasti bagus gitu loh. Tapi di sisi lain juga ada juga kisah-kisah di mana sebenarnya nggak terlalu sedih, seperti misalnya cerita dari Amerika itu menceritakan bagaimana ibunya menjadi sosok yang memberikan nilai-nilai pemahaman mengenai apresiasi terhadap seni. Itu juga tidak ada tearjerkernya, itu satu. Terus kemudian juga ada juga kisah dari Iran itu di mana ayah ibunya itu sebenarnya dari kubu Islam yang berbeda, dari Sunni dan Syiite ya. Itu juga tidak ada banyak tearjerkernya, tapi lebih kepada memperlihatkan bagaimana kuatnya cinta seorang laki-laki terhadap perempuan meskipun itu dihalangi oleh suatu dinding yang amat susah untuk dirubuhkan. Tapi berkat kekuatan cinta akhirnya mereka bisa bersatu. Gitu. Terus selain itu juga ada cerita dari Perancis,
di mana menceritakan kisah ibunya yang imigran dari Karibian, kemudian berimigrasi ke Prancis dan sampai harus mengambil banyak sekali job supaya bisa survive. Jadi dari ibunya beliau, teman saya itu bisa belajar mengenai hustling, mengenai punya etika kerja yang bagus, yang tidak hanya mengandalkan satu income tapi harus punya multiple seperti itu. Kemudian salah satu penutup dari cerita ini adalah cerita dari Kamboja. Kebetulan kontributornya itu rekan kerja saya, waktu itu saya melakukan kunjungan ke Kamboja. Nah, saya bertemu dengan Phimian Naun. Beliau itu pendiri dari People Improvement Organization, itu salah satu organisasi anak-anak di Kamboja di mana mereka memberikan akses pendidikan, healthcare, perumahan untuk anak-anak yang hidup di tempat pembuangan sampah terbesar di Kamboja. Nah, cerita menariknya adalah ibu daripada kontributor tersebut, ibu daripada Phimian itu, dia hidup ketika zamannya Khmer Merah. Pada saat itu kan orang-orang berpendidikan, orang-orang yang bekerja, orang-orang intelek itu kan dibantai. Jadi ibunya itu menyaksikan bagaimana ke-11 saudara-saudaranya itu dibantai karena mereka punya pendidikan yang tinggi. Nah, di ujung ini, mulai dari Yuni, apa pesan yang kamu mau sampaikan kepada teman-teman yang hadir hari ini tentang ibu? Pesannya apresiasi ibu, berilah apresiasi, like you said, say I love you, ataupun say thank you. Itu udah, thank you itu powerful banget kata itu, karena mereka merasa diapresiasi dan dihargai. Penutup dari Riani. Kalau saya mungkin karena saya juga seorang ibu dan seandainya ada ibu-ibu di sini ataupun ibu-ibu di luar yang melihat acara ini, buat saya adalah jangan merasa sendiri. Karena journey seorang ibu kan meskipun ada suami, ada keluarga, tapi loneliness itu nggak bisa diungkapkan begitu saja. Jadi untuk ibu-ibu yang nantinya bisa membaca buku saya, harapan saya adalah semoga buku ini bisa menjadi suatu penguat bahwa mereka tidak sendiri. Begitu Pak. Baik. Itu inti dari episode Kick and Goes to Campus hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi siapapun juga, baik yang hadir di sini langsung maupun teman-teman yang menonton di rumah atau dimanapun ya. Dan kalau tadi ada yang menyaksikan episode ini di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi siapapun yang menonton acara ini dan hendak berbuat baik dalam hidupnya, ada cara yang bisa Anda lakukan, yaitu membantu sebuah program penggalangan dana, yaitu untuk membantu Ibu Firmawira, ibunda dari Muhammad Al-Fatih yang saat ini menderita berbagai kerusakan organ tubuh. Fatih, anaknya ini saat berusia 2 tahun, terlahir tanpa lubang anus, sehingga harus menjalani operasi pembuatan lubang di perut, ya kita tahu persis itu. Dan kemudian juga mengalami jantung bocor dan masalah ginjal. Jadi sebagai ibu yang penghasilannya dari jualan lukisan, Ibu Firma ini tentu membutuhkan uluran tangan kita semua. Kalau Anda ingin membantu, tinggal klik benihbaik.com, kemudian cari penggalangan dana untuk anaknya diintai berbagai kerusakan organ tubuh, bantu single parent yang sempat lumpuh ini berjuang. Jadi klik benihbaik.com dan cari tentang ibu yang sedang berjuang untuk menyembuhkan anak tercintanya. Ya, semoga bantuan Anda terhadap Fatih ini bisa memberikan kesembuhan bagi Fatih. Akhirnya, semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.